Oke, tanpa berlama-lama kita sambut sambil tepuk tangan dan berdiri. Joni Sunggono. Oke, thank you teman-teman semua. Silakan duduk. Sebelumnya mungkin ada yang baru di sini, saya kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Joni Sunggono. Panggil saya Joni Sung, jangan Joni aja. Karena banyak kan teman-teman saya pada punya anak kecil gitu ya, begitu. Oh, namanya siapa? Joni. Ini ada anak kecil nih ya, dia bilang, oh Joni, yes papa gitu ya. Bukan ya. Jadi panggil saya Joni Sung ya. Nah, saya join asuransi 15 tahun yang lalu pas usia 18 tahun. Jadi singkat cerita, waktu itu keluarga saya sempat kaya, pas saya lahir bangkrut ya. Jadi nggak tahu itu, mungkin saya dulu pikir, wah ini kok kenapa pas saya lahir bangkrut. Ternyata semua itu rencana. Kalau waktu itu mungkin ada duit banyak, mungkin nggak seberjuang ini gitu ya. Jadi singkat cerita, kita dari Pontianak pindah ke Jakarta, semua mulai dari nol. Dari usia 5 tahun TKB gitu ya, saya mulai cari duit. Jadi bantuin mama buat cekrek kue, kemudian di usianya mulai jualan hiasan pensel. Di usia 17 udah mutusin untuk mandiri, jadi untuk bayar kuliah sendiri. Jadi dari jualan cireng, ngajar les, sempat join MLM juga sampai bintang 7 pada saat itu. Yang dipikir kayak banyak duit, ternyata malah pusing gitu ya. Singkat cerita ditinggalin semua, dan di usia 18 masuklah ke bisnis asuransi. Nah, pas awal-awal jadi agent, prospekin teman, satu hari 4 orang, sampai mostly 10-15 tahun ke belakang, rata-rata satu hari cerita ke 4 orang. Nah, pas lulus kuliah, di mana teman-teman kuliah saya, salah satu milenial gitu ya, banyak kan baru mulai cari kerja. Nah, di saat itu saya lumayan. Jadi pada saat lulus kuliah, yang teman-teman saya baru lulus kuliah, bingung cari kerja, starting point, nah pada saat itu saya sudah mulai punya mobil pertama dan rumah pertama. Tapi di awal-awal jadi agent, pada saat itu sempat ditawarin. Jadi pas saya prospek klien, income saya masih ingat, saya 1 juta per bulan, ditawarin sama klien nih. Saya ngobrol sama teman ya. Kalau ditawarin kerja, usia 18 tahun, dikasih gaji 20 juta, dikasih apartemen sama mobil, ambil nggak teman-teman? Ambil ya. Nah, pada saat itu saya berpikir yang sebaliknya. Kalau misalnya mereka mau kasih saya seperti ini, berarti dia akan lihat, wah potensi yang besar nih, satu. Yang kedua adalah mungkin kuliah saya akan berantakan. Jadi pada saat itu saya bilang thank you untuk trust-nya, tapi mungkin saya belum bisa terima dulu. Dan singkat cerita akhirnya orang itu jadi nasabah saya, masuk 5 juta sebulan. Nah 2012 November, tepat tanggal di 28, saya pindah ke Generali dari dari Prudential. Nah hari ini saya akan coba, ini kepotong ya emang ya? Nggak ke full slide ya? Nah ini judulnya all in ya teman-teman ya. Jadi all ini apa sih gitu ya? Dia ada bawahnya gitu. Oke, sambil nunggu slide-nya gitu ya. Jadi all ini apa sih? Kita berikan semua yang kita punya. Baik dari segi pemikiran, kemudian baik dari segi tenaga, energi, waktu, fokus, kita berikan semuanya gitu ya di bulan Desember. Saya cerita sedikit, waktu awal-awal saya jadi agent, tepatnya di 15 Maret 2010, saya satu hari sudah ke 4 orang. Tahun pertama saya cuma capai 60 juta FYPI ya. Tapi di tahun kedua itu pas kira-kira bulan Desember kayak gini, angka saya baru sekitar 200 jutaan, pada saat itu masih kurang sekitar 300 jutaan untuk trip waktu itu ke Roma pertama kali. Nah, yang saya lakukan apa? Nanti saya akan coba sharing gitu ya. Saya coba maksimalin ya. Jadi singkat cerita akhirnya saya achieve tuh sampai titik darah penghabisan. Nanti saya cerita detailnya di belakang. Kemudian tahun berikutnya kurangnya nggak sebanyak itu, cuma kurang 50 juta. Tapi saya kejarin juga banyak ya. Dan achieve juga pas. Tapi di tahun kedua ini bedanya adalah sisa yang dari orang belum masuk, di tahun berikutnya saya malah udah dapat 1 eman di bulan Januari. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau kita maksimalin apa yang kita bisa kontrol, dalam arti di bulan-bulan ini kita harus butuh target iya ya. Tapi jangan sampai kita maksa juga ya. Jadi mungkin nih saya harus kasih teman-teman fokus seperti judul malam minggu kemarin, fokus yang kita bisa kontrol. Nah,
Ini judulnya adalah full focus dan full power. Nah, kita bahas satu dulu full focus ya teman-teman ya. Boleh di next slide. Nah, ada satu buku ya, kenapa sih orang nggak bisa fokus? Ini bukunya dari Johan Hari, salah satu buku bestseller. Nah, ini kita bahas satu-satu ya, next. Jadi segala sesuatu yang baik itu butuh waktu, ya. Depth atau suatu yang dalam itu tuh merupakan suatu yang baik. Jadi kalau kita sekarang misalnya mau taunya dalam, itu butuh waktu. Nah, masalahnya sekarang itu information itu jadi kayak contoh orang Instagram, TikTok gitu ya, ngelihat scroll, attentionnya semakin lama semakin pendek. Dulu bisa mungkin bacanya panjang, baca buku pelajaran. Sekarang baca memo aja nggak dibaca ya teman-teman ya. Karena attentionnya tuh udah jadi pendek. Nah semakin lama orang akan semakin pendek attentionnya. Kenapa? Karena dari perusahaan-perusahaan besar, Google, Instagram, TikTok, mereka tuh punya data, punya algoritma yang udah tahu nih orang sukanya apa. Dia kasih yang pendek-pendek. Akhirnya banyak orang yang mohon maaf sok tahu, tapi dia hanya tahu luarnya doang, dikit doang. Tapi kayak seakan kayak tahu banyak, padahal ditanya dalam mah nggak ngerti gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang ibaratnya mau, kenapa orang nggak fokus? Karena dia selalu lihatnya luarnya doang, lihat dikit-dikit doang gitu. Tapi ditanya dalam nggak ngerti gitu. Nah, next ya. Nah, multitasking itu adalah buat komputer, bukan buat orang. Ya. Jadi, kalau orang bilang multitasking, itu malah menurunkan dia punya produktivitas. Nah, saya ada satu teman gitu ya, dia kerja sangat cepat ya. Jadi biasanya kalau kita meeting, habis meeting, kita minta bikin apa, sebentar udah beres, 15 menit. Dia punya waktu jadi banyak. Kenapa? Karena dia ketika dia kerjain sesuatu, dia fokusin itu sampai beres, habis itu baru ngerjain yang lain. Jadi dia taruh dulu tuh yang lain. Nah, next nih, saya ada satu research ya. Jadi, ada satu perusahaan di research, dibagi dua kelompok, anggap kelompok A sama kelompok B. Ketika dites nih, dikasih tugas yang sama. Kelompok A kerjain tugas A aja. Sedangkan kelompok B kerjain tugasnya sama, tapi dikasih email notification, dikasih telepon. Setelah berapa tahun kemudian, ternyata orangnya A ini jauh lebih produktif. Yang B ini, itu mohon maaf IQ-nya jadi turun 10 poin. Jadi makanya nggak heran kalau jadi agak lebih lemot atau bodoh lah gitu ya. Karena terlalu banyak attention yang ngeganggu dia. Contoh, ini riset. Kalau kita bisa lagi ngerjain sesuatu nih, misalnya contoh lagi training, terus teman-teman balas WA nih gitu ya, kayak Leo nih gitu ya, lagi balas WA. Nah itu buat balik kembali, itu butuh 23 menit ya, buat fokus kembali. Jadi, kebayang nggak, kalau kita punya attentionnya pendek, terus kita ganti switch terus, jadi kita nggak dapat apa-apa. Makanya kalau teman-teman lihat anak-anak sekarang itu agak sedih saya gitu lihat ya, anak SMA nggak ngerti perkalian, pertambahan. Kenapa? Karena dia attentionnya makin pendek. Nggak ngerti dalamnya gitu, dasarnya kenapa sih gitu ya. Kalau nanya, oh ini apa gitu, baca aja nggak mau gitu, jadi kayak malas banget gitu. Nah itu karena begitu kita lagi ngerjain sesuatu nih, dapat telepon dari nasabah gitu ya, kita buat balik fokus lagi itu butuh 23 menit. Kebayang nggak kalau makin banyak notification yang masuk ke kita, gimana kita bisa fokus gitu. Nah pertanyaannya gimana nih cara kita ngakalinya gitu ya. Next. Jadi semakin banyak kita switch, otak kita tuh semakin butuh waktu buat fokus kembali. Jadi makanya saya juga ada waktu tertentu yang memang saya nggak pegang handphone gitu. Buat apa? Buat saya coba kasih jeda lah gitu. Next. Contoh ya teman-teman, full fokus nih. Matahari tenaganya besar nggak energinya? Besar. Bisa nggak bakar sesuatu nggak? Bisa. Tapi kalau nggak difokusin, ya nggak akan jadi apa-apa. Cuma jadi sinar UV doang. Tapi kalau kita ambil satu kaca pembesar gitu ya, kita titik, itu yang di satu titik kita itemin, body next adalah itu kebakar. Nah kalau kita punya kemampuan skill besar, tapi kita juga nggak tahu apa yang kita mau kerjain, ya nggak jadi apa-apa.
Cuma sekedar anget-anget aja, anget-anget kuku gitu. Tapi kalau kita fokusin ke satu titik gitu ya, itu powernya luar biasa. Next. Nah, saya akan bahas 5 hal kenapa orang yang bikin dia susah fokus dan gimana cara kita ngatasinnya gitu ya. Karena kita udah di bulan Desember, jadi coba kita praktekkan lah. Ini saya juga masih belajar gitu ya. Yang pertama speed switching dan filtering ya. Next. Jadi speed, semakin banyak informasi ya yang kita terima, perhatian kita akan semakin pendek. Semakin banyak informasi yang kita terima, oh baru ini switch next, jadi pendek dikit. Nanti next lagi, scroll lagi. Ya, perhatian jadi pendek. Ini speed. Yang kedua adalah switching. Semakin banyak informasi yang kita terima, ketika kita switch, otak kita tuh makin lama buat refocus. Kayak tadi misalnya kita lagi training, kita misalnya balas WhatsApp gitu ya. Buat kita balik lagi, ngedengerin lagi, itu butuh 23 menit rata-rata. Jadi makanya kalau kita ngerasa kadang-kadang capek gitu ya, kadang-kadang mungkin karena kita terlalu banyak switch-switchnya. Pernah nggak ngerasa ngedrain gitu? Nah karena mungkin kita terlalu banyak nge-switch. Ya. Nah, otak kita makin lama nggak untuk refocus dan mohon maaf jadinya kita makin lambat dan akhirnya jadi nggak produktif. Kita kelihatannya kerjaannya banyak, tapi hasilnya nothing. Tiap hari ngapain? Oh banyak kerjaannya. Tapi hasilnya kenapa maksimal? Karena kita mungkin terlalu banyak switching. Yang terakhir adalah filtering. Makin banyak informasi yang masuk, kadang-kadang kita nggak bisa filter juga. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang tadi, Google, Instagram, dan lain-lain, dia sengaja kasih kita gratis, kasih Maps gratis. Ya. Kasih ini informasi gratis, YouTube gratis. Padahal dia lagi cari data ke kita, ya, supaya dia bisa jualin sesuatu ke kita. Sampai kita ngerasa, kok kita baru ngobrol ini kok ada ya? Ada nggak teman misalnya lagi ngomongin makan apa, tiba-tiba dapat iklan apa gitu ya? Nah itu karena dia lagi cari datanya. Dia cari sampai, bahkan dia saking dia cari, ya dia kayak udah punya boneka voodoo yang bisa tahu kita next move-nya mau ngapain gitu. Udah tahu kebiasaan kita tuh seperti apa. Nah semakin banyak filter, gampang capek dan akhirnya makin gak fokus. Nah ini challenging-nya nih teman-teman. Jadi akhirnya gimana? Saya pribadi langsung mulai batasin Instagram, oke maksimal 15 menit sehari. Habis itu keluar notification untuk kita bisa balik lagi. Dan kalau ngelihat-ngelihat ya mungkin di waktu-waktu yang, dan jangan pernah malah sebelum tidur ya. Itu malah sebelum tidur, baru bangun tidur, itu jangan tuh. Ya, saya nanti cerita kenapa. Next. Yang kedua adalah flow state makin jarang terjadi. Flow state itu kita kayak tenggelam ya, masuk dalam kayak kita ngerasa mungkin kadang-kadang mungkin kalau Anita si Dede ngerjain apa gitu kadang-kadang kayak tenggelam aja kayak udah asik aja lupa waktu gitu. Pernah nggak teman berasa ketika kerjain sesuatu kayak ya udah enak aja gitu dapat ritmenya, terus waktu juga kayaknya lewat aja gitu. Pernah nggak Mel? Pernah ya. Nah flow state itu makin lama makin jarang terjadi. Kenapa? Karena ini harus in the zone. In the zone itu apa? Kita harus immerse dan kita harus enjoy ngelakuinnya. Nah kalau ini makin jarang terjadi di kita, ya akhirnya kita lebih susah untuk fokus. Nah cara kita buat bisa in the zone, caranya gimana? Ada 3 hal. Next adalah, yang pertama adalah punya goal yang jelas. Misalnya teman-teman akhir tahun, goalnya apa? Outputnya itu harus teman-teman ngerasain ini penting. Kalau goalnya apa? Ya nggak tahu gitu ya. Buat dia in the zone itu juga susah gitu. Karena dia juga nggak tahu apa goalsnya dia gitu. Yang kedua adalah yang dikerjakan itu harus sesuatu yang meaningful. Misalnya teman-teman mungkin yang lagi ngejarin misalnya contoh buat dapat maestro ataupun mungkin mega seminar Batam. Nah cari tahu meaningnya itu apa sih. Misalnya kalau gue dengan gue source 54 juta, gue dapat uang misalnya sekian, ini bisa buat uang pangkal anak gue sekolah. Ada meaningnya gitu. Kalau nggak ada meaningnya, ya lewat gitu aja. Dan kita susah dapat namanya in the zone gitu. Nah yang ketiga, next. Flow itu terjadi ketika challenge sama skill kita berdekatan. Misalnya, ada Bu Nuriti nggak ada ya? Contoh Bu Nuriti, MDRT belum nih contoh ya. Kalau misalnya targetnya langsung TOT kan langsung tinggi banget kan. Itu jadi berat. Jadi kalau misalnya kita mau bikin in the zone, ya bukan soal target ini ya. Kita cari yang kira-kira sama skill kita ini nggak terlalu beda jauh.
sama challenge-nya. Jadi jangan terlalu bikin misalnya kita mau langsung kalau kita mau kayak gede-gede gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus ukur juga kemampuan kita nyampe nggak gitu. Mungkin kadang-kadang oke deh, misalnya kayak Alin, dia lagi fokus buat ngejarin maestro. Ya udah, karena tinggal dikit dan terbukti dia udah dapat tuh flow-nya. Kalau yang ngejarin dia ketemu customer ke apa, udah tuh kayaknya hari cepat aja gitu. Mau nggak makan juga kayaknya nggak berasa gitu. Nah, setelah itu udah kalau tantangannya terlalu gede ya, dari 0 ke 500 juta, itu jadi akhirnya bikin orang jadi malas. Tapi kalau tantangannya terlalu kecil ya, misalnya Alin tinggal 30 juta, ngejarin sebulan lagi, ya udah jadi bosen. Gitu. Jadi baru bisa di-increase. Nah, kalau kita punya misalnya mau dapetin in the zone ini, kita harus bikin target yang kita ngerasa itu ada challenge-nya juga. Ya. Tapi juga kita semangat ngejarinnya gitu. Jadi satu, kita harus punya outcome yang jelas atau goals-nya. Yang kedua, harus ada meaningful buat kita. Yang ketiga, jangan terlalu melebihi skill kita terlalu jauh. Gitu. Nah, ini saya juga sempat ada fase akhirnya bosen tuh. Udah sempat jadi top BD, top apa gitu ya. Ada fase bosen. Maka akhirnya ya udah saya create 152 ini untuk biar kita bisa saling bantu dan bisa sama-sama sejahtera. Nah, kalau teman-teman ngerasa bosen, challenge-nya harus dinaikin. Kalau ngerasa terlalu tinggi, challenge-nya harus diturunin. Jadi harus di tengah-tengah ini nih. Ya. Jadi kita perlu punya satu yang clear. Jangan yang terlalu over ya. Nanti kalau udah achieve ya tinggal ditambahin lagi sedikit demi sedikit. Gitu. Next. Nah, yang ketiga, kurang tidur. Ada yang kurang tidur di sini? Moy? Iya. Ya. Nah, kadang orang kurang susah fokus karena kurang tidur. Ya. Saya juga ada sempat problem ini. Nah, sampai akhirnya saya belajarin ya, saya cukup dalam lah belajar tentang tidur gitu ya. Saya belajarin buku Why We Sleep dan yang lainnya. Gimana sih sebenarnya orang-orang besar di luar sana tuh sebenarnya dia sampai invest segitu banyak untuk bisa tidur dengan kualitas yang cukup gitu. Nah, mayoritas di Indonesia, tau nggak? 51% orang tuh kurang tidur. 51%. Dan ini kayak utang. Kalau kita misalnya hari ini kurang tidur, besok kurang tidur, ya jadi utang tuh makin lama. Dan kalau kita ketemu orang kurang tidur, ini itu kurang lebih kayak kita ketemu orang, misalnya dia udah kurang tidur 2 hari gitu ya, kita kayak ketemu sama orang mabok gitu. Setengah nggak sadar, karena kesadaran otaknya tuh menurun 0,05%. Nah kalau dia terus-terusan kurang tidur, dampaknya jadi fatal, namanya sleep deprived. Gitu. Nah pertanyaannya kapan kita coba terakhir ngukur kualitas tidur kita? Ada yang pernah ukur nggak? Nggak ya? Nah teman-teman bisa macam-macam lah, ada pakai yang ada cincin, ada yang pakai jam tangan gitu ya buat ngukur kualitas. Nah dulu saya juga deep sleep saya dapat cuma 30 menit, akhirnya saya pelajarin cukup dalam, akhirnya saya meningkat jadi 1,5 jam deep sleep saya. Jadi kualitasnya naiknya cukup signifikan, naiknya 3 kali lipat gitu. Next. Jadi untuk setiap jam berkurang tidur, level kesadaran kita sama seperti orang mabuk 0,05% blood alkohol di darah kita. Jadi kalau kita nggak bisa fokus, ya kita rasa kok kita susah fokus gitu ya. Ya kalau mungkin reasonnya kita karena kurang tidur, ya please kita benerin kita punya tidur. Caranya gimana? Ya satu, pasti kita dapat sinar matahari yang cukup. Yang kedua kalau bisa ada olahraga gitu ya, supaya badan kita juga dia ada waktu untuk restnya juga, jadi kepake gitu energi. Yang ketiga, nutrisi tercukupi, terutama kalau buat olahraga, itu namanya magnesium glycinate, jadi buat bisa cepat recovery-nya. Yang keempat, jeda dengan waktu makan terakhir kalau bisa 3 jam. Yang terakhir nih yang paling penting, hindarin scroll sosial media gitu ya. Apalagi yang short attention itu 1 jam sebelum kita tidur dan 1 jam setelah kita bangun. Kenapa? Karena kalau misalnya kita, jadi otak kita nggak pernah mikir. Lihat gini, jadi kayak dopamin gitu loh. Dan akhirnya mohon maaf makin lama IQ kita makin turun dan akhirnya jadi makin bodoh, makin malas, makin gak produktif gitu. Nah sisanya ya ada yang orang, saya pelajarin cukup dalam, sampai buat tidurnya pakai kalau bisa bahannya Tencel ya. Jadi biar lebih maksimal. Terus kalau bisa jangan kena cahaya yang warna biru ataupun putih yang terlalu terang. 2-3 jam sebelum tidur. Kalau bisa ganti dengan warna kuning supaya juga lebih warm gitu.
Nah itu kurang lebih terkait tidur. Ya, next. Yang keempat, mind wandering ya. Jadi kadang-kadang kita tuh butuh namanya waktu bengong, bengong yang produktif. Jadi kadang-kadang kalau kita jadwal terlalu full juga, nggak ada jeda, itu juga nggak bagus juga. Ya, jadi kita nggak bisa fokusnya deep gitu, karena buat kita mikir udah nggak ada nih, abis ini ada schedule ini, abis ini ada schedule ini, udah terlalu full gitu. Nah jadi misalnya kita grinding, ada yang iniin kopi gitu ya, makanya anak-anak saya juga bikin kopi buat waktu jeda, buat ya udah enjoy aja gitu, dengerin suaranya, terus kadang juga jalan sore ngeliatin aja, nggak usah pegang handphone gitu, sambil jalan aja gitu ya. Kemudian misalnya main musik dan yang lainnya. Jadi dengan kita mind wandering ini bantu kita buat dapat sense of doubt dari perspektifnya kita. Kita bisa ngeliat, oh orang ini kayak gini loh. Kita mulai memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Oh ternyata Aji kalau makan kayak gini misalnya contoh. Kita bisa perhatiin hal-hal kecil gitu. Dengan kita pakai mind wandering ini. Yang kedua, kita bisa mulai berpikir masa lalu kita gimana ya. Dan kita bisa tahu masa sekarang kita gimana dan kita bisa predik kira-kira kalau ke depan kita seperti apa sih. Tapi kalau kita nggak pernah ada jeda waktu buat saya sebutnya bengong yang produktif, ya udah kita cuma jalanin terus aja gitu. Nah yang ketiga, bikin new connection dan new solution. Nah salah satunya 52 itu lahir gara-gara pas COVID juga, karena kan nggak ngapain kan. Nah akhirnya mikir, ngerjain gitu, kira-kira apa nih yang biar kita bisa sama-sama sejahtera bareng-bareng. Next. Jadi orang-orang besar ya, seperti yang kiri ada yang tahu siapa? Ya, ya. Jadi Leonardo da Vinci, dia bisa ini gara-gara dia ada waktu yang dihususkan buat jalan sore. Kalau jalan sore nggak pegang handphone, jalan kan akhirnya bosan betul kan? Jadi akhirnya mikir, oh kalau ini gimana ya, kalau ini gimana? Ada nggak teman yang pernah seperti itu? Pernah ya? Nah, jadi kadang kita butuh waktu yang kita sengajakan untuk kita bengong yang produktif. Bukan bengong ngelamun jorok gitu ya. Nah ini bengong yang produktif nih, jangan salah nih. Soalnya udah mulai nggak fokus nih. Yang kedua ada yang tahu ini? Iya. Gara-gara dia bengong, ada apel jatuh. Akhirnya dia ketemu, oh ini ada hukum namanya hukum Newton. Gitu. Yang ketiga ada yang tahu? Einstein ya. Gara-gara dia main biola, akhirnya dia tahu. Oh bisa temuin loh, sama dengan MC kuadrat dan segala macam. Jadi kadang-kadang kita perlu sengajakan untuk kasih jeda. Gitu. Saya lihat Melina sama Andi, dia tadinya kerja sekarang oh pagi dia ada waktu ngopi dulu berdua gitu ya. Mulai perhatiin orang-orang sekitar. Ya. Jadi kadang-kadang itu apa ya? Butuh gitu ya. Nah, ya. Jadi kita sebutnya sebagai bengong yang produktif. Kalau kita ngerasa susah fokus, kadang-kadang kita perlu satu waktu yang ya udah kita tiap orang beda-beda gitu. Ada yang dengan jalan sore, ada yang minum kopi, ini. Apapun gitu tahu, yang kita sengajakan gitu. Ya, next. Nah, yang kelima adalah makanan yang kita konsumsi, ya. Jadi ada namanya glucose goods ya. Jadi kalau misal kita anggap bentarnya mau makan nih ya, anggap kita makan nasi padang gitu ya teman-teman ya. Dengan kita makan sama nasi padang, itu ada yang kita gulanya bisa naik spike tinggi, ada yang enggak. Jadi ternyata ada caranya dengan kita makan seratnya dulu, protein baru carbs-nya. Itu gula kita nggak naik tiba-tiba, nggak spike. Dan dengan kayak gitu kita juga akan lebih terjaga karena glukosnya kita nggak naik tinggi. Jadi kita akan lebih sehat. Padahal dengan makanan yang sama. Kalau misalnya sama nasi padang ya, saya nggak suruh teman langsung tiba berubah 180 derajat, tapi kalau kita cuma ubah yang masuk duluannya aja, itu glukos level kita akan terjaga. Nah kalau glukos level kita terjaga, kita akan jadi lebih gampang fokus. Gitu ya. Jadi makanan ganggu fokus itu energi tiba-tiba spike atau sugar crush yang tinggi gitu ya. Misalnya pagi makan sereal, nasi uduk ya, dan yang lainnya gitu ya. Itu langsung gulanya tinggi gitu. Nah kalau bisa kita makan serat dulu, protein, baru kita makan karbonya gitu. Nah itu sugar spike kita nggak akan naik yang signifikan gitu. Nah biasa orang bikin yang inflamasi semua segala macam, itu dasarnya karena gulanya tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Nah ini begitu banyak, makanya kita yang kedua adalah proses food ya. Jadi proses food saya juga nggak bahas banyak. Proses food itu intinya kalau ada ingredient ya berarti itu proses food gitu ya.
Kalau kita makan buah, daging ya itu udah langsung makanan yang real gitu ya, real food gitu ya, emang ada bentuknya gitu. Nah itu akan pengaruh ke kita punya energy level. Nah ini soal fokus ya. Udah fokus nih teman-teman? Udah ya, oke. Next ya. Nah, yang kedua adalah full power ya. Kalau kita let's say mau dapetin apa yang kita mau nih di Desember, bisa nggak kita achieve kalau orang dari nol atau apa? Ya saya bilang ya nggak tahu. Karena tiap orang punya skill dan challenge yang berbeda. Suggestion dari saya, teman-teman pilih yang kira-kira ngerasa teman achievable. Ya. Setelah itu udah achieve lebih cepat baru nambahin sedikit-sedikit. Bukan berarti malah nurunin teman-teman punya impian nih ya. Tapi lebih baik kita bertahap tapi jalan terus. Gitu. Misalnya kita mau beresin step 1, ya udah beresin itu aja dulu. Ya. Dan sebaiknya juga nggak terlalu banyak. Makanya saya lihat ada beberapa, ada leader gitu ya di kita. Begitu awal 3 bulan dia join, dia dapat tuh trip gitu ya. Tapi begitu dia jadi leader, lumayan challenge. Kenapa? Karena jadi banyak perhatiannya. Nah kadang-kadang kita nggak bisa kasih ke tim kita terlalu banyak informasi. Malah jadi nggak bagus, dia bingung, gue harus ngapain nih. Akhirnya karena dia bingung, akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain. Nah that's why tugas kita sebagai leader, kita perlu kasih tahu ke tim kita yang kira-kira sesuai. Jangan kita langsung kasih semuanya gitu. Nanti step by step dia udah achieve, oh ini udah tinggal kurang segini. Sesuai nggak sama apa yang dia mau. Dan ini harus ada tadi ya teman-teman ya. Satu goal yang jelas, kedua meaningful buat dia. Jadi kalau kita udah tahu goal timnya kita apa, kita arahin angka-angka ini kita transform menjadi bentuknya apa yang dia mau. Misalnya dia mau buat sekolah anak, ya udah dengan lu 120 juta dapat 50 juta loh buat nambahin DP sekolah anak. Ya. Nggak harus selalu kita langsung ini ke generali gitu. Tapi yang kita transform ke yang ada meaningful buat dia. Nah sisanya kita tinggal baru. Kita yang ketiga baru kita sesuai sama challenge sama skillnya dia. Nah teman-teman udah tahu mau yang mana goalsnya sampai akhir tahun? Udah, yang mana Ter? Vietnam Voyage ya, 288. Oke. Yang pertama kita harus tahu apa yang kita mau. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, ya kita susah nggak dapat apa-apa. Next, Dela. Nah yang kedua nih yang penting. Posisi kita ada di mana? Nah Terry udah di mana nih Ter? Kan startingnya dari 0. 288 nih. Now-nya ada di mana nih Ter? 60. Nggak apa-apa. Kenapa penting apa yang kita tahu kita ada di mana? Kebayang nggak? Kita tanya ke Waze atau Google Maps. Saya mau ke Serpong gitu contoh ya. Bapak dari mana? Kita nggak tahu di mana. Atau kita naik taksi. Jemput saya di mana? Nggak tahu saya di mana. Gimana gitu. Ya. Jadi penting kita tahu kita punya kondisi, misal contoh tadi 60 kalau Terry, berarti kurangnya adalah jelas. 228. Ya, clear. Ya. Tinggal kita cari tahu dengan angka 228 kira-kira pakai produk apa dan nasabah seperti apa yang bisa lebih kerjanya jadi lebih efektif. Ya. Jadi jangan anggap itu sebagai angka yang besar karena angka itu cuma relatif gitu. Besar kecil tuh ya relatif, ya. Nah, ini contoh kayak Waze kita harus tahu kondisi kita di mana dan tujuan kita kemana dan kira-kira jaraknya berapa. Contoh kalau saya masih kurang LEC 240 juta, ya. Ini yang jadi angkanya saya gitu. Ini adalah jarak yang harus saya tempuh gitu. Next. Nah, yang ketiga nih yang penting. Atur strategi dan target market. Contoh, kalau tadi Terry 228 betul ya. Nah, kira-kira lu mau targetnya kayak seperti apa? Pakai cari nasabah yang seperti apa? Kalau lu cari dengan nasabah yang 50 juta, berarti hanya butuh dengan 5 klien. Atau kalau dia suami istri, mungkin 2 atau 3 keluarga udah beres. Nah, tinggal hasil itu adalah activity kali skill kali market. Nah, pertanyaannya, apakah lu punya list nama yang orang bisa mengisikan 50 juta? Kalau ada, ya berarti pakai dengan market 50 juta. Oh, nggak ada nih, paling cuma 25 juta. Ya udah. Jadi kita ganti market kita 25 juta. Yang kedua adalah activity. Satu hari lu bisa cerita ke berapa orang? Berapa tak? Oke, saya coba pakai punya Terry ya. M-nya 24 juta. Activity-nya Terry bisa berapa sehari? Sehari bisa cerita ke berapa orang?
1 hari 4 orang. Ini bisa jalanin. Oke, yang bisa berapa? Enggak, jadi nggak apa-apa. Teman-teman jangan kayak ketawain Terry nih ya. Karena kalau memang berat ya kita tinggal adjust. Yang bisa berapa Ter? 2 ya, oke. 2 orang ya per hari ya. Nah, Ter, kalau dari pengalaman lu, kan lu udah banyak prospek orang. Dari 10 orang lu cerita, kalau hukum rata-rata 10 kita cerita, 3 tertarik, 1 yang masuk. Nah, kalau lu berapa? Dari 10 orang cerita, rata-rata berapa orang yang masuk? 2 ya, oke. Berarti skillnya adalah 20% ya. Kalau dengan kondisi Terry seperti ini, misalnya Terry kerja nih ya, 30 hari full ya. Tunggu, 30 hari full, oke nggak? Atau mau berapa hari? Biar bisa sesuai juga. 20 hari? Yang libur nasabah atau elunya nih? Oh, elunya, oke. 20 hari ya, oke. 2 orang per hari ya, kali 20. Berarti ada 40 betul ya, teman-teman ya. Skillnya Terry adalah 20%. Berarti akan ada 8 nasabah nih yang masuk. Kalau dengan 24 juta, gue buletin 25 lah ya biar gampang ya Ter. 8 kali 25 ya 200. Cuma yang perlu lo kontrol adalah apapun yang terjadi, lo harus cerita nih ke 2 orang nih. Jadi fokusnya di sini aja. Yang kedua adalah lo fokus cari orang yang sesuai. Jangan lo cerita ke orang ya udah karena 2 ya udahlah tukang parkir diceritain gitu ya. Nggak masuk. Nah, tugas lo tinggal bikin plan gimana caranya lo bisa cerita ini. Karena kalau dengan data dan lo punya historical, mesti bisa achieve. Gitu. Betul. Bahkan lo bisa naikin, oh hari ini gue ternyata 2 udah dapet nih. Ya, gue jadi 3 deh. Ya. Tapi yang lo nggak boleh kurangin, sehari lo minimum 2. Lebih boleh, kurang jangan. Gitu. Bisa ya Ter ya? Ya. Nah, jadi kita bisa hitung sebenarnya activity kita seperti apa, skill kita seperti apa, dan market kita seperti apa. Nah kalau market, sebaiknya juga tentukan. Misalnya, lu mau cerita pakai produk apa Ter? Ke orang yang seperti apa? Kristal. Kristal apa? Kristal Prime? Orangnya usia berapa yang lu ceritakan? 40 ke atas, oke. Udah ada closing Kristal Prime? Udah, nah. So far, lu closing Kristal Prime, orangnya 40 juga. Biasa pertimbangan dia apa? Anaknya masih kecil, oke. Berarti lu cari yang orang 40 dan dia punya anak gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk persiapan lu untuk 1 bulan ke depan, kan lu butuh 40 nama yang lu ketemu, betul ya? Nah, yang lu perlu persiapan yang kedua adalah lu butuh list down minimum tuh kali 2. Karena nggak semua orang yang lu kontak itu bisa ketemu. Setuju ya? Biasa aman sebenarnya kali 3. Jadi kalau ada 120 list nama dengan kriteria yang itu, dan lu mulai kontak-kontakin, dan lu bisa ketemu 2 orang per hari, maka angka lu achieve nih. Vietnam Voyage nih. Nah tinggal lu bikin pantauannya aja nih, Ter. Nah setelah ada orang yang masuk, kan udah ada closing ya. Nah lu tanya, ada nggak temen lu yang kira-kira butuh informasi seperti ini? Jadi lu pakai leverage dari referralnya mereka. Karena teman-temannya dia kan kurang lebih akan seumuran mereka. Biasanya mohon maaf ekonominya juga kurang lebih sama. Nah, lu kalau pakai itu, setiap ada yang closing lu minta referral, bisa dapetnya lebih cepat ya. Gitu. Next. Nah ini atur strategi dan target market ya. Yang keempat adalah time and priority management. Jadi kalau misalnya semuanya penting, berarti nggak ada yang penting. Jadi kalau misalnya let's say kita ada ketemu sama orang gitu ya, dia bingung gitu ya jadwalnya apa atau gimana. Ya mungkin dia masih belum tahu prioritinya dia apa. Nah kita juga sebagai udah di akhir tahun ini, kita perlu tentukan nih yang jadi kita punya goals, yang penting itu apa? Apakah produksi pribadi, atau berapa orang kita promosiin, atau apa gitu. Tentukan satu dulu ya. Kenapa? Biar kita fokus dulu, perhatiannya semua ke situ dulu. Nah, namun kalau kita udah ngerasa, oh kayaknya gue kalau 1 mah gampang gini bisa gitu ya. Gue mau 2 deh. Gue mau produksi pribadi, sama gue bantuin tim gue untuk promosi.
ya udah, gak apa-apa. As long itu nggak terlalu beban buat teman-teman. Makanya saya juga kalau ke tim, kalau ada tertentu, oh ada yang satu, oh ya saya R&D cuma produksi pribadi aja. Tapi kalau Melina saya suruh dia promosiin juga. Kan dia berdua tuh sama suaminya kan. Dia sanggup lah, kalau nggak nanti dia bosen. Cuma jualan doang gitu ya, nggak ada tantangan. Ya. Nah biasa yang saya lakukan adalah, next. Saya bikin namanya 5 activity to do list setiap hari yang saya kerjakan. Kemudian biasanya udah bikin tuh 1 hari sebelumnya. Atau bahkan dari beberapa hari sebelumnya. Yang kedua adalah 2 hal yang kita syukuri. Yang terakhir adalah 2 hal yang kita belajar. Kalau kita ngerjain sesuatu, ya kadang kita prospek atau rekrut nggak selalu ada result langsung, betul ya? Nah, tapi kalau kita emang udah bikin nih, oke hari gue ngapain aja nih? 1 misalnya Terry, oke gue ikut I Love Monday. Yang kedua, gue prospek ketemu si A. Ketiga, gue ketemu si B. Keempat, gue telepon nasabah gue yang ada mau klaim apa segala macam. Kelima ini gitu misalnya, atau kelima misalnya main sama anak. Lu bikin ini 5 ya, kemudian setiap hari lu selesaikan 5 hal itu, lu ngerasa lu udah melakukan bagian lu. Jadi kalau namanya kerjaan, target tuh gak akan ada habisnya. Tapi pertanyaannya, apakah lu sudah melakukan target lu hari ini? Kalau itu lu udah beresin, lu coba cari tahu 2 hal yang lu pelajari, yang lu ngerasa lu bisa syukurin tuh apa hari ini. Misalnya, gue tadi ketemu klien, meskipun dia belum mau ambil, ternyata gue bisa jadi deket loh sama dia gitu ya. Lu tulis, oh gue bisa dekat sama si A gitu misalnya. Yang kedua misalnya, nggak harus soal kerjaan ya teman-teman ya. Oh ternyata tadi anak gue yang kecil tadi belum bisa ngomong, hari ini udah bisa ngomong loh, panggil papa misalnya, contoh ya. Apapun ya, ternyata gue tadi ketemu ini, dapat diskonan buy one get one. Dan ternyata gue malah bisa kasih itu ke orang lain misalnya. Apapun ya, yang kita syukuri hari ini. Yang kedua adalah hal yang kita belajar. Hari ini lu belajar apa? Jangan lu tulis semua yang terlalu tinggi, tapi yang lu belajar, yang lu bisa praktekin. Kira-kira apa gitu? Misalnya, yang gue bisa belajar ternyata, misalnya tadi, gue belajar dari I Love Monday, gue belajar kalau gue makan dulu nih serat sama ini dulu. Misalnya baru makan protein, baru carbs. Apapun. Ya. Ternyata gue selama ini gak fokus karena gue kurang tidur. Oke deh, gue mau benerin deh, gue punya tidur. Mungkin yang gue bisa lakukan ini. Ya. Nah dengan kita ngelakuin ini sehari, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi kita nggak usah pusing ngeliatin orang gitu. Nggak usah pusing compare kita ke orang lain. Nggak ngerasa kita rendah diri gitu ya. Karena kita ngerasa, oke gue nggak pantas. Karena kita udah ngelakuin bagian kita nih. Kebetulan saya bikinnya sama nih, 5-2-2. Mestinya kan 6 ya. Saya kurangin 1 lah, biar sama ya teman-teman ya. Next. Nah yang terakhir adalah, kita punya database dan referral. Jadi ambil satu waktu kalau untuk orang yang sudah lama, itu duduk ya. Bukan untuk eye connect. Kontak tuh satu-satu gitu ya. Coba measurein, coba bikin ilustrasi gitu ya. Coba tanyain ke dia. Kalau dia misalnya tertarik, ya boleh. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Jadi, dia belum tertarik. Gitu ya. Jadi saya juga lakuin nih tiap hari. Ada yang naik jadi GMS, apa saya ada datanya semua gitu. Yang daily saya kerjakan gitu. Next. Jadi kesimpulannya, kalau kita buat full fokus, kita harus perhatiin speed, switching, dan filtering. Jadi jangan terlalu banyak informasi masuk ke kita. Kita harus batasin. Yang kedua, kita harus dapat in the zone. Jadi flow state-nya kita ngejalin sesuatu tuh jadinya kita ngerasa enak aja gitu kayak ngerasanya ya. Yang ketiga, cukup tidur. Yang keempat, kita siapin waktu bengong yang produktif. Yang kelima adalah makanan yang kita konsumsi. Ya. Untuk full power kita tentukan goals dulu, kata posisi kita saat ini, atau strategi dan target market, time dan priority management, kemudian pakai kita punya database dan referral. Nah, sebelum saya tutup nih teman-teman, saya ada permainan nih teman-teman ya. Ada kartu nih, ada yang bisa main kartu? Boleh saya minta volunteer? Hah? Ada yang bisa main kartu? Nggak apa-apa ya, nih saya minta volunteer lah 1 orang lah. Ko Edison boleh, Ko Edison. Saya izin saya taruh dulu ya mic-nya ya. Main kartu nih, Jess.
Jessica boleh kocok lah nih, bebas lah ya. As itu anggapnya kita closing ya. Kalau joker itu dapat referral. Nah, oke. Jessica boleh pilih asnya di mana? Pilih satu. Ini kalau kita prospek gitu ya orang, kita cerita nih ke orang satu orang, oh Jessica dapat referral nih teman-teman ya. Referral dong ya. Lagi ya. Coba. Ya belum closing, pikir-pikir dulu katanya. Lagi ya. Katanya mau tanya istri dulu. Lagi ya. Belum closing nih. Oh dia bilang tadi pikir-pikir dulu ya. Oh dapat referensi lagi nih Jessica nih ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lagi ya. Wah, tanya suami dulu katanya. Wah, ini kucingnya lagi melahirkan. Jadi lagi repot. Dapat referensi lagi. Ya. Wah, ini kebutuhan anak masih banyak. Jadi belum dulu. Wah, ini baru habis renovasi rumah ya. Tapi ntar dulu. Kucing habis melahirkan. Masih kuat ya? Dapat referensi lagi ya. Jessica dapat referensi udah 4 loh. Tapi dia belum closing ya. Waduh, ini ngurangin jatah rokok nggak tahu dulu lah. Closing ya. Beri close dong buat Jessica ya. Nah teman-teman, di lapangan kita tuh ketemu orang tuh kayak main kartu. Nggak semua orang akan terima kita, nggak akan closing. Cuma selama kita akan buka terus, ketemu orang baru terus, pasti akan ada closing. Nah, tapi kalau kita punya strategi, kita bisa closing terus. Mau nggak teman-teman? Hah? Dan bisa dapat referensi terus. Kita harus bikin offering yang susah ditolak. Contoh ya, kan tadi udah masuk semua ya. Bentar ya. Nah nih, coba dulu ya. Teman-teman boleh bilang stop di mana aja gitu ya. Stop ya. Nah ini saya closing nih ya. Taruh ya. Kamu boleh bilang stop di mana aja. Saya closing lagi. Ya. Kamu boleh bilang stop di mana aja. Stop. Saya closing. Kamu boleh bilang stop. Stop. Nah, saya mau kasih teman-teman nih. Saya bisa ajarin teman-teman gimana kita bisa positif nasabah supaya dia oke untuk closing. Contoh, Mel, lu boleh pilih kartu. Nih satu game lagi teman-teman ya. Pilih yang menurut lu adalah 8 wajib. Tunjuk aja. Ya pilih aja. Nih ya, teman-teman ingat ini ya berapa? 8 wajib. Habis 8 wajib, lu coba tunjuk yang kira-kira 8 daun. Gak apa-apa, 8 speed. Yang mana? Yang mana, Mas? Ini ya? Oke. Tadi apa? 8 wajib, 8 daun. Coba sama 10 keriting. Apa aja teman-teman? 8 wajib, 8 daun, 10 keriting. Habis 10, coba jack wajib. Ini ya. Apa aja teman-teman? 8 wajib, 8 daun, 10 keriting, jack wajib. Oke. Sekarang gue coba bantuin cari ya. Gue bantuin cari yang king keriting. Teman ingat apa kartunya apa aja? 8 wajib, 8 daun, jack wajib, sama king keriting ya. Nah, ini Marina jago loh. Coba kasih lihat dengan kartunya. Sama ya? Nah, jadi di lapangan sebenarnya kita Hah? Enggak. Enggak ya. Di lapangan nih teman-teman ya, dengar ya. Di lapangan kita bisa kasih offering ke klien kita yang sulit untuk ditolak. Nah pertanyaannya gimana? Kita butuh waktu untuk sedikit aja buat bengong dan mikirin di posisinya mereka.
Contoh ya, saya ada satu klien kemarin ya, dia beli namanya UB Rich ya. Uang tunainya ada 200 juta. Dan setiap tahun bayar terus. Ya. Jiwanya cuma 250 juta, CI 250 juta. Dan kebetulan istrinya sudah pass away. Ya. Dan jadi saya bilang, mau nggak? Ya. Saya mikir di posisinya dia dulu nih. Kalau saya jadi dia, concernnya saya apa? Apakah uang tunai? Enggak. Yang saya pikirin apa? Anak-anak saya. Karena istri udah pass away, ya udah buat anak-anak aja. Nah, kalau saya pikirin di posisi dia, saya prepare lagi nih. Mau nggak dengan 200 juta yang ada dapat tambah jadi 500 juta jiwa? Mau nggak? Dan nggak usah keluar duit lagi. Caranya gimana? Ya 200 juta, kita ambil, kita beliin Cemerlang Prime. Cemerlang Prime kita adalah asuransi jiwa termurah se-Indonesia. Ya. Dia dapat 500 juta, ya, dengan bayar dari preminya dia yang UB Rich. Setelah itu dapat, kita tanya, ada nggak teman-teman di luar sana yang kalau misalnya amit-amit ada apa-apa, kan misalnya butuh biaya nih, mungkin biaya pemakaman, biaya transfer aset segala macam. Dibandingkan bayarnya 100%, bisa hemat 70%. Ada nggak yang mau hemat 70%? Kalau ada, minta dong namanya. Dan coba share nomor kita ke dia. Dari sini kita tinggal kontak itu satu-satu. Tapi kita ada satu sales stock yang kita bisa ngomongin ke dia, dan itu dia juga ngerasa tuh juga bagus gitu. Nggak usah ngomong soal referensi, dapat komisi aja dia juga akan referensi teman-teman. Ya. Ini udah tahu belum programnya? Cemerlang Prime ya. Jadi Cemerlang Prime kita tuh termurah. Di compare ke kompetitor, harganya bisa setengah harga. Gitu. Kenapa bisa murah? Karena nggak di cover sampai 99. Tapi kalau orang masuk udah umur 55, 60, 65 kan tambah 25 tahun, 80, 85, 90 tahun ya udah nggak apa-apa. Jarang orang hidup sampai usia segitu kan. Gitu. Jadi ini bisa teman-teman pakai nih. Satu ya, adalah jurus buat kita bisa lihat dari sisinya mereka lah. Yang kedua, sekarang banyak orang asuransi yang kena repricing ya. Edison udah tau lah banyak ya. Nah, bukan cuma repricing di mereka ada namanya deductible. Jadi ada on risk yang di cover oleh uang sendiri. Nah, setiap perusahaan asuransi beda-beda. Kalau yang logonya merah ya, ikan kepala, untuk yang baru itu sekitar 5 atau 10 juta. Kalau yang biru itu 15 atau 20 juta. Ya, per sekali road inap. Mungkin ada yang bilang, oh ada rawat jalannya juga gitu ya. Rawat jalan itu adalah sebenarnya dari diskon premi yang kalau dia nggak klaim. Tapi kalau klaim, premi bisa naik. Nah dengan itu aja, tapi saya sebenarnya nggak masuk ke ranah sini ya, tapi banyak yang nyari juga gara-gara itu. Akhirnya orang nanya di kita berapa, seperti apa. Di kita itu harganya lebih murah, ya secara preminya nih teman-teman ya. Harganya lebih murah, dan di cover sesuai dengan tagihan, dan nggak harus bayar biaya pribadi. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman lihat dulu mungkin di Instagram banyak orang yang promo yang ada logo micin-micin itu ya. Nah itu sekarang udah berkurang. Kenapa? Karena akan kena repricing. Nah sedangkan di kita saat ini masih belum. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat opportunity, kita nggak perlu caplok semua market, tapi kita mau masuk yang mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya bagian 3 aja. Yang ketiga itu adalah kalau yang Crystal Prime dan apa saya udah nggak bahas ya, karena kita udah ada videonya, teman-teman tinggal lihat di lihat di grup aja ya. Yang ketiga itu adalah buat teman-teman yang susah, yang saat ini mungkin angka masih kurang, bisa pakai adalah iFlexiGuard. Contoh, misalnya saya ada teman gitu ya, dia mau anggap uangnya 100 juta deh gitu ya. 100 juta bayar 5 tahun berarti berapa? 500 juta. Misalnya dapat UP-nya adalah 2,5 M. Ya, 2,5 M. Kemudian setelah 5 tahun naik jadi 3,75 M. Betul ya? Setelah 10 tahun naik jadi 5 M. Kalau tahun ke-10 mau di break atau setelah tahun ke-10 di tahun ke-11 mau di break, uang udah break even. Sekitar 500 juta. Karena bayarnya 5 tahun.
Tapi kalau enggak, uangnya akan bunga majemuk 5% per tahun. Kalau dibiarin sampai umur 75, dari 2,5 M, itu akan cair 1,25 M. Uang di store berapa? 500. Jadi titip duit 500, dibalikin 1,25 M, masih ada UP 3,75 M. Nah itu kalau buat teman-teman yang saat ini lagi kurang angka, tapi saya ngomong jujur itu komisi lebih kecil ya. Karena itu dia bagi ke nasabahnya cukup banyak. Nah ini bisa jadi salah satu cara lah buat teman-teman bisa fulfill mungkin dari segi target produksi, validasi ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir nih teman-teman ya. Boleh di next Dela. Jadi saya belajar negosiasi ternyata dari anak saya gitu ya. Kemarin anak saya yang perempuan, dia beli mainan satu, terus adiknya beli satu gitu ya. Sebelum dia minta mainan adiknya, dia kasih dulu mainannya dia. Ya. Nih kamu boleh pakai, nanti kita bisa sharing ya. Dia bilang, anak saya juga ngerti nih. Belajar dari siapa gitu ya. Negosiasi dia harus kasih dulu, bukan langsung minta atau ngambil. Kadang-kadang kita di lapangan, kita tuh maunya langsung ngambil. Kita lupa. Kita udah kasih apa ke dia gitu. Kalau kita kadang-kadang mungkin dengan cara yang sama langsung masuk project itu susah. Kemarin saya ada bantu proposal yang di insurance, adalah ya udah kita udah coba tawarin, tapi dia belum masuk, belum oke untuk ambil. Kita bantuin, konekin dia punya bisnis ke emang yang ada hubungannya. Nggak usah nanya apa, udah pasti dia closing. Kenapa? Karena kita ada saldo di dia gitu. Nah ini yang terakhir nih teman-teman ya. Ini menurut saya hal yang paling mujarab gitu ya. Jadi ada yang bisa bantu saya baca? Ayo Melina boleh. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receive, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Artinya apa Kak Taufik? Kak Taufik udah jago nih. Hah? Oke. Saya bantu artiin ya gitu teman. Kadang-kadang kita nggak closing itu ya karena kita nggak pernah nanya, nggak pernah nawarin. Kalau kita ask, kita tanya gitu ya, itu kita akan terima. Cuma kita terimanya ini bisa langsung, bisa nggak langsung. Semakin kita pikirin caranya, ya, semakin kita ambil waktu untuk mikirin dari point of view-nya mereka, kemungkinan diberikan akan semakin tinggi. Seek, kita nggak pernah nyari, kadang-kadang nggak pernah nyari prospek, nggak pernah nyari tim rekrutan. Ya kita nggak akan dapat. Kalau kita nyari, pasti akan ketemu. Gitu. Knock, kadang kita nggak pernah ketok pintu. Kita nggak pernah WA duluan tuh, kita punya teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Kita gengsi gitu ya. Ya nggak akan ada conversation lain. Nah kalau kita ketuk pintu ya akan dibukakan. Bagi siapapun yang ibaratnya meminta, itu akan menerima. Dan bagi siapapun yang mencari akan mendapat. Dan siapapun yang buka ketok pintu akan dibukakan. Jadi kadang-kadang kita udah finance sprint kayak gini ya, kita fokusnya adalah apa yang kita bisa kontrol. Kalau tadi kayak kartu ini, kita prospek, dia belum dulu, kita tulis aja belum dulu. Yang lu mau seperti apa, tulis aja dulu. Oh kita cari lagi, belum lagi, ya tulis lagi. Tapi pasti akan ada closing nggak? Pasti akan ada as nggak teman-teman? Ada. Jadi kalau misalnya kita saat ini belum dapat yang mau, belum dapat tim yang cocok, ya udah cari lagi. Ya, karena udah tertulis nih hukumnya. Kadang-kadang kita nggak pernah dapat apa yang kita mau, ya sesimpel kita nggak pernah nanya. Kita nggak pernah tanya ke mereka, kenapa sih lu nggak mau? Oh gue lagi kayak gini nih. Kalau gue sekarang yang saya ada bantuin tim saya itu, karena sekarang dia sebenarnya bisnisnya bagus, tapi uangnya dia macet. Karena di supplier-suppliernya itu pada nggak bayar dia. Dan macetnya lumayan besar lah size-nya. Kalau kita lihat dari dulu, kok kayaknya enak gitu ya. Tapi begitu kita lihat, uangnya macet. Ya pantas dia jadi ragu untuk ambil satu expense tambahan. Nah dari saya itu aja teman-teman. Kita udah akhir tahun, coba kita all in lah. Kita maksimalin, kita punya fokus. Dan maksimalin kita punya power. Semoga kita ketemu di Vietnam, Bangkok ya. Bangkok saya nggak dapat lagi ya. Vietnam sama inilah, Vienna lah. Thank you.